Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai sejarah Tengku Cik Dipasi. Kisah yang diceritakan berikut merupakan kisah nyata dari perjalanan seorang hamba Allah yang dikenal dengan Tengku Cik Dipasi. Kisah nyata ini diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Pidi, khususnya masyarakat yang berdomisili di kawasan Simpang 3 dan Kembang Tanjung. Kisah ini menggambarkan bagaimana perjalanan seorang hamba Allah yang mendapat karamah dari Allah. Bukti sejarah dari perjalanan hidup beliau ini masih dapat dijumpai sampai sekarang di beberapa kampung dalam kecamatan Simpang 3 dan Kembang Tanjung. Nama asli beliau adalah Tengku Abdus Salam bin Syekh Burhanuddin. Beliau berdomisili di Kampung Waido, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Kendati beliau berdomisili di Waido, perjalanan hidup beliau terjadi di beberapa tempat, terutama di kawasan Kecamatan Simpang 3 dan Kembang Tanjung. Pada suatu hari ada seorang tamu datang ke rumah Tengku Syik untuk bertamu. Ini merupakan tradisi yang dibangun masyarakat Aceh untuk menghormati seorang ulama. Dan ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Tengku Cik adalah seorang ulama yang hidupnya sederhana. Kebetulan pada hari itu ketika tamu-tamu datang ke rumah, tidak ada lauk yang akan dimasak untuk makan siang para tamu. Istri Tengku Cik resah dan mengeluh kepada beliau. Melihat kondisi tersebut, Tengku Cik mohon izin sebentar kepada tamunya itu. Beliau segera ke belakang rumah mengambil jala serta mengajak seorang anak kecil yang sedang berada di depan rumahnya. Melihat keadaan agak lengang, beliau segera membuka jala dan melemparkannya persis di halaman rumahnya. Setelah ditarik, subhanallah, yang didapatkan adalah ikan bandeng yang lumayan besar-besar. Beliau mengulangi melempar jala itu, tempat itu juga hasilnya juga sama. Anak kecil tadi merasa heran dengan tingkah dari Tengku Syekh. Setelah merasa cukup, beliau menyuruh anak tersebut memberi ikan yang didapati tadi kepada istrinya. Selesailah keluhan istrinya tersebut berkat karamah yang beliau miliki. Tengku Syekh hidup di tengah masyarakat Waido yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Demikian juga dengan Tengku Cik. Sudah menjadi tradisi masa lalu bahawa membajak sawah, mego bahasa Aceh, dilakukan dengan lembu atau kerbau. Begitu juga mego yang dilakukan oleh Tengku Cik Dipasi. Setiap hari beliau pergi ke sawah selalu terlambat dari petani yang lain. Bahkan sudah menjadi kebiasaan beliau. Ketika orang bertanya, mengapa Tengku selalu terlambat ke sawah? Beliau menjawab, lembu saya terlambat bangun tidur. Saya tidak mau mengganggu tidurnya. Demikian jawaban Tengku Cik. Akibatnya beliau tertinggal dari petani lain yang sudah siap sawahnya untuk ditanami padi, sedangkan beliau tidak. Kendati beliau, sawah yang dulunya padi ditanami adalah sawah Tengku Cik, hasil padi beliau pun lebih melimpah dibandingkan dengan petani lain. Pada suatu hari ketika beliau pulang menuju Waido, beliau singgah sebentar di kawasan Kampung Blang, Kecamatan Simpang 3. Karena merasa kehausan, beliau minta seteguk air tebu yang sedang diperas oleh salah seorang penduduk Kampung Blang tersebut. Persisnya di kedai Kampung Blang sekarang. Air tebu yang diperas warga tadi akan dimasak menjadi menisan. Air tebu diperas dengan menggunakan weng tebe atau bahasa Acehnya, bahasa Indonesianya alat peras yang ditarik oleh kerbau. Tengku Cik menghampiri warga tersebut dan meminta sedikit air tebu yang diperasnya. Orang tadi tidak mau memberinya dengan alasan air tebunya mau dimasak untuk menisan dan bukan untuk diminum. Mendengar jawaban tersebut, Tengku Cik langsung bergegas pulang menuju Waido. Dalam perjalanan pulang beliau, tanpa sengaja beliau menoleh ke belakang. Terlihat weng tebe tadi mengikutinya tanpa ditarik oleh kerbau. Sungguh aneh. Melihat hal itu, beliau berhenti dan berujar kepada weng tebe tersebut,
Alahai metuah, bekli kasetok lon. Wahai metuah, jangan engkau ikuti saya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Weng Tebe tadi berhenti dan Tengku Cik pun meneruskan perjalanannya pulang ke Waido. Weng Tebe atau Peras Tebu sekarang bisa dijumpai di kawasan antara Kampung Blang dan dengan Waido. Diceritakan pada suatu hari beliau datang ke Tunggu, Kecamatan Simpang 3 dan Bantayan yang ada di Kabupaten Tanjung. Ini sering dilakukannya bahkan ke kampung-kampung lain. Ketika tiba di Tunggu, diceritakan bahwa beliau beristirahat di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba tupai yang ada di pohon kelapa tersebut kencing dan jatuh menimpa kain Tengku Cik. Melihat kainnya tertimpa kencing tupai, beliau merasa kesal dan berkata yang intinya agar Tenggu aman dari serangan tupai. Sampai sekarang pun tidak ada tupai pun yang bertahan hidup di daerah Tunggu. Mengenai hal ini, penulis mempersilahkan kita semua untuk menguji kebenarannya. Bahkan sudah banyak orang yang datang sengaja membawa tupai ke Tunggu, namun yang terjadi tupai tidak dapat bertahan hidup lama dan mati. Karena ketenaran namanya serta keramah yang terbukti dimilikinya, semua warga kampung dalam Kecamatan Simpang 3 menginginkan agar ketika Tengku Cik meninggal dan dikebumikan di kampung mereka. Akhirnya Tengku Cik memutuskan tengah agar tidak terjadi perdebatan mengenai lokasi kuburannya. Jalan yang diambil Tengku Cik adalah dengan melemparkan tongkat yang dimilikinya, di mana nanti tongkatnya jatuh di situ kuburannya. Tengku Cik melempar tongkat dari Waido dan jatuh di kawasan Ilebe, Kecamatan Kembang Tanjung. Jarak dari Waido ke Ilebe kira-kira 12 kilo. Subhanallah, sungguh aneh. Tetapi itulah yang terjadi. Dengan demikian, maka kuburan beliau adalah di Ilebe, Kecamatan Kembang Tanjung. Beberapa waktu kemudian, beliau pun meninggal dunia dan tidak disebutkan dengan jelas tahunnya. Sesuai dengan wasiat beliau, dikebumikan di Ilebe. Seluruh warga mengantarkan jenazah beliau dari Waido menuju Ilebe. Untuk mempersingkat perjalanan, ditempuhlah dengan melewati persawahan. Pada saat itu mulai dikerjakan pertani, ditanami padi. Ada seorang petani yang melarang jenazah Tengku Cik diusung melewati sawahnya dengan alasan yang dibuatnya akan merusak terinjak pengusung jenazah. Karena dilarang oleh petani tersebut, jenazah Tengku Cik diusung lewat sawah tersebut mengambil jalan lain. Sampai sekarang pun ateng sawah tersebut selalu rusak walaupun setiap tahun diperbaiki. Sawah tersebut terletak di kawasan Kampung Blang, Kecamatan Simpang 3. Kisah tersebut pula bahawa para pengusung jenazah Tengku Cik mengaku bahawa mengusung seperti mengusung kapas dan jarak ini tempuh sedikit jauh terasa dekat. Sampai sekarang kuburan Tengku Cik terletak di Ilebe seiring diziarahi warga baik dari Kembang Tanjung sampai Simpang 3 serta daerah-daerah lain. Syekh Burhanuddin. Nama Tengku Cik di Pasi merupakan Syekh Abdus Salam bin Syekh Burhanuddin bin Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani bin Syekh Muhammad Al-Madani Al-Ansari bin Syekh Yunus bin Syekh Ahmad Ad-Dijani. Sosok Syekh Burhanuddin sebagai ayah beliau Tengku Cik di Pasi juga mempunyai saudara lain yang mewarisi 5 orang keturunan. Pertama, Syekh Abdus Salam Tengku Cik di Pasi yang menetap dan wafat di Kampung Waido, Negeri Pedir. Kedua, Syekh Muhammad Sulaiman Tengku Cik di Silang Rukoh menetap dan wafat di Negeri Sule, Darussalam. Ketiga, Syekh Badaruddin Tengku Cik di Pedada menetap dan wafat di Negeri Pedada. Keempat, Syekh Johan Alamsyah Sultan Johar Alamsyah menetap dan wafat di Bandar Aceh, Darussalam. Kelima, Siti Pocut Fatimah menetap dan wafat di Kampung Buluh Blang Ara, Negeri Sumatera. Demikian silsilah dan mengenai sejarah
Tengku Cik Dipasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.